gampang. Kebetulan suamiku lagi ada di rumah sekarang. Nanti aku suruh dia ngenalin seorang pengacara untukmu. Baiklah, aku tunggu kabarnya iya. Baiklah sayang, nanti kita cerita-cerita iya. Bereslah kalau itu. Aku segera mengakhiri panggilan telepon, aku hanya harus menunggu sebentar. Aku yakin Amira akan mendapatkan seorang pengacara untukku. Saat lagi asik makan, ada orang yang memasuki rumah, gegas aku ke depan untuk melihat siapa yang datang. Ternyata Mas Yoga. Ibu mana Mas? Masih di rumah Rindu? Mereka asik ngobrol tadi jadi nanti saja kesini kata ibu, aku tahu Mas Yoga berbohong. Pasti ibu tidak mau datang ke rumahku. Kamu lagi ngapain? Lagi makan, Mas mau makan. Ayolah, Mas juga lapar ini. Aku segera mengambilkan piring kosong untuk suamiku, mengisinya dengan nasi lalu lauk pauk dan sayurnya. Kami makan dalam diam, aku tak ingin bertanya apapun. Toh, aku sudah tahu isi hati semua orang. Tidak ada yang menginginkanku seorang pun. Ma, besok Mas mau ngajakin ibu jalan-jalan. Kamu mau ikut? Kemana Mas? Cuma ke mall, lalu makan-makan. Itu saja. Ibu dan Rindu mau belanja sekalian katanya. Gak usahlah Mas, aku gak ikut. Kalian saja yang pergi. Kok gitu sih, Ma? Kan asik kita bisa jalan bareng. Nanti aku mengganggu Mas, ibu tidak akan suka aku ikut. Sudah kalian saja yang pergi. Baiklah, Mas tidur di rumah Rindu ya malam ini. Ya sudah, terserah Mas saja. Nah, gitu dong, Mas suka kalau kamu jadi istri penurut seperti ini. Aku tak mengubris ucapannya, aku berlalu membawa piring kotor ke wastafel, pipiku sudah basah oleh air mata. Aku tahu dia hanya manis mulut untuk mengajakku ikut. Pasti dia sebenarnya ingin aku menolak ajakannya. Ah, rasanya sakit sekali diperlakukan tidak adil seperti ini. Setelah makan dan mandi, Mas Yoga kembali pergi. Dia bahkan tidak peduli hanya aku sendiri di sini. Sedangkan perempuan itu ada ibu yang menemani. Dia bahkan memilih kembali ke rumah perempuan itu. Aku hanya berusaha sabar, melihat mobil suamiku keluar pagar. Meninggalkan aku sendirian. Tak ada teman seorang pun. Aku merebahkan diri di ranjang, meraih handphone dari atas nakas. Ternyata ada pesan dari Amira. Dia sudah menemukan pengacara yang cocok untukku. Dan ingin bertemu denganku besok. Aku segera membalas pesannya, menanyakan waktu dan tempatnya. Setelah menerima balasan dari Amira, aku tertidur. Besok adalah penentu tindakan apa yang harus aku ambil. Semoga pengacara itu bisa memecahkan masalahku ini. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh yang lebih segar. Aku janjian dengan Amira dan pengacara itu nanti jam 10 pagi, aku masih punya banyak waktu. Aku segera membuat sarapan untukku, aku harus mengisi perutku, aku tidak ingin sesuatu terjadi pada calon anakku. Hari ini Mas Yoga tidak akan datang ke rumah, karena mereka akan pergi jalan-jalan. Sudahlah, aku membuang perasaan sedih karena mengingat mereka. Aku harus fokus pada urusanku, agar aku bisa secepatnya terbebas dari semua derita ini. Jam 9 pagi, aku sudah selesai bersiap. Aku tak ingin terjebak macet nantinya. Aku harus duluan sampai di kafe tempat janjian kami. Setelah sampai di kafe, hari masih jam 10 kurang. Aku segera memesan minuman. Amira mengirim pesan, dia dan pengacara itu juga sedang ada di jalan. Semoga urusan hari ini berjalan lancar. Hai, Riana. Sudah lama. Terdengar suara Amira menyapaku dari arah belakang. Aku segera menoleh padanya, dia tersenyum menatapku. Di sampingnya berdiri seorang lelaki yang kukenali. Mas Chandra, laki-laki yang cintanya dulu kutolak dan lebih memilih Mas Yoga. Aku langsung grogi berhadapan dengannya. Melihat wajahku berubah, Amira menyenggol lenganku. Kenapa Riana? Kamu kenal Mas Chandra? Aku hanya diam, tak ada kata yang bisa ku keluarkan. Hai, Riana. Apa kabar? Aku tidak menyangka sekali bahwa calon klienku itu kamu, dia tersenyum manis padaku. Maaf, Mas. Aku tidak tahu kalau pengacara yang dimaksud Amira, itu kamu.
Tidak masalah Riana, aku akan profesional dalam bekerja. Jadi kalian sudah saling kenal. Syukur deh, jadi lebih mudah urusannya. Amira tidak tahu kalau Mas Chandra adalah orang yang cintanya sempat aku tolak dulu. Jadi, bagaimana Riana? Tadi Amira sudah menceritakan sedikit masalahmu padaku. Tapi sekarang aku ingin mendengar langsung darimu. Apa masalahnya? Aku agak sungkan menceritakan semua masalah ini pada Mas Chandra, aku merasa malu. Tidak usah sungkan Riana, anggap bercerita pada temanmu saja. Ayolah, aku akhirnya luluh, aku mulai menceritakan semua masalah yang sedang aku hadapi. Sesekali kulihat Mas Chandra mengepalkan tangannya, sepertinya dia menahan amarah. Mendengar perlakuan Mas Yoga padaku, Amira bahkan menangis. Setelah selesai bercerita, dia memelukku erat. Yang sabar ya Riana, kamu pasti kuat. Kamu harus kuat demi calon anakmu. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Kamu harus mendapatkan hakmu untuk calon anakmu ini. Aku ikut menangis di pelukan Amira, rasanya sedikit lega. Setelah menceritakan semuanya, sesak di dadaku rasanya berkurang. Walau aku tahu ini adalah aib keluargaku sendiri. Mas Chandra terlihat menarik nafas dalam, lalu meminum jus yang dia pesan tadi. Menatapku dengan sorot mata yang sulit sekali kuartikan. Aku hanya terdiam, menunggu tanggapannya. Aku berharap dia bisa memberikan aku solusinya. Jadi, kamu sudah yakin untuk bercerai dari suamimu Riana? Dia menanyakan kesungguhanku. Aku yakin, Mas. Baiklah. Apa kamu berniat untuk memperkarakan suamimu yang menikah secara diam-diam itu? Tidak, Mas. Aku tidak ingin memperkarakan dia yang menikah diam-diam. Aku hanya ingin bercerai dan mendapatkan harta benda yang aku punya sekarang. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Sebenarnya, jika kamu mau memperkarakan tindakan suamimu itu, dia bisa masuk penjara, Riana. Tidak, Mas. Aku tak ingin memenjarakan dia. Kamu kenapa Riana? Apa kamu sangat mencintai dia? Dia bisa dihukum lo karena menduakanmu tanpa meminta izin darimu. Amira mempertanyakan keputusanku, tapi entahlah. Hanya saja hatiku tak tega jika Mas Yoga harus masuk penjara. Padahal dia sudah begitu jahat padaku. Entahlah, Amira. Hanya saja hatiku tidak menginginkan itu. Ya, sudah. Jadi kapan kamu berencana menggugat cerai suamimu? Aku akan mengurus semuanya. Aku hanya perlu beberapa dokumen darimu, kamu tinggal beres. Aku hanya perlu tanda tanganmu saja nanti. Mas Chandra sepertinya serius sekali ingin membantuku. Baik, Mas. Nanti akan saya hubungi lagi. Tolong kirimkan pesan, dokumen apa saja yang harus saya siapkan. Baiklah, lebih cepat lebih baik Riana. Baik, Mas. Kami memakan makanan yang sudah dipesan. Aku dan Amira asik mengobrol karena memang sudah lama tidak bertemu. Mas Chandra sesekali ikut menimpali obrolan kami. Sesekali aku menangkap pancaran mata Mas Chandra yang melihat padaku. Aku berupaya bersikap biasa saja. Toh antara aku dan Mas Chandra hanyalah masa lalu. Mungkin sekarang dia juga sudah punya keluarga. Selagi asik ngobrol, aku yang menghadap pintu melihat beberapa orang yang memasuki kafe. Ya, dia Mas Yoga, perempuan itu dan juga ibu mertuaku.